Minggu saudara sudah belajar mengenai joy dan mengapa joy atau sukacita itu dibutuhkan sekali oleh kita, karena sukacita yang dari Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan. Dan kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, saudara, jangan kita berjalan dengan loyo, jangan kita berjalan dengan apati, jangan kita berjalan dengan depres. Kita tahu bahwa kita mengalami banyak problem di dunia ini, tetapi Tuhan ingin kita berjalan dengan sukacita. Karena sukacita yang dari Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita. Dan bukan hanya itu saja, saudara, kalau kita bersukacita, maka persoalan-persoalan yang kita hadapi itu kelihatannya akan lebih mudah di-solve, dibereskan, daripada kalau kita dicengkam oleh ketakutan, dicengkam oleh kekhawatiran. Sebab itu penting sekali perkara joy ini untuk kita benar-benar pelajari. Dan saya minta bukan hanya saudara mengerti saja, praktekkan saudara dalam hidup saudara. Nah, mari kita melihat sekarang. John Maxwell berkata mengenai joy, dia berkata begini, joy is not the absence of problem, but the presence of God. Sukacita itu bukannya karena kita tidak punya problem, bukan. Tetapi di mana Tuhan hadir, di situ ada sukacita. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Tuhan itu sumbernya dari sukacita. Sama seperti dikatakan Yesus itu adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Berarti di mana Yesus berada, di situ ada damai. Demikian juga dengan sukacita. Sukacita ada di dalam the presence of God. Dan kita semua, saudara-saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Roh Kudus ada di dalam saudara. Kalau Roh Tuhan ada di dalam saudara, berarti sumber sukacita itu ada di dalam kita. Tinggal kita yang ambil keputusan. Apakah kita mau mengalirkan sukacita itu, mengizinkan sukacita itu mengalir, atau kita mau membendung sukacita itu dengan ketakutan kita, dengan kekhawatiran kita, dengan kemarahan kita, dengan kepahitan kita. Terserah kita, saudara. Itu adalah pilihan kita, our choice. Mau apa? Kalau kita menghadapi problem, saudara-saudara, jangan kita terlalu dicengkam oleh problem itu, karena kita harus sadar, setiap orang di dalam dunia ini mengalami problem. Setiap orang mengalami problem, bukan cuma kita saja yang mengalami problem. Nah, mari kita sekarang melihat, saudara-saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, ada satu buku yang bisa diberi title Rejoice. Buku itu adalah buku Filipi. Filipi adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan kalau saudara baca Filipi dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir, saudara akan membaca ada kata joy, joy, rejoice, joy berkali-kali berulang-ulang. Nah, saudara, yang aneh, saudara, surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Pada waktu Rasul Paulus menulis kepada jemaat Filipi untuk rejoice itu, Rasul Paulus berada di penjara. Dia sedang dipenjara di Roma. Jadi saudara, keadaan dia sendiri bukan ada di dalam keadaan yang bisa rejoice, yang bisa bersukacita. Dia ada di dalam penjara. Dan dia menulis kata bersukacitalah, bersukacitalah. Saudara baca berkali-kali, bersukacitalah kepada satu jemaat yang sedang kacau. Di jemaat Filipi pada saat itu sedang terjadi perselisihan. Ada dua wanita yang menjadi pentolan di dalam gereja di Filipi, yaitu Euodia dan Sintike. Dua wanita yang melayani Tuhan sebagai evangelis bersama-sama dengan Rasul Paulus. Nah, sekarang Rasul Paulus ada di Roma di penjara. Euodia dan Sintike itu sedang bertengkar, saudara. Mereka tidak akur satu dengan yang lain. Dan Euodia
seorang pekabar Injil yang punya pengaruh besar, punya pengikut banyak. Syntyche juga seorang evangelis yang besar, mempunyai pengikut yang banyak. Jadi saudara, pertengkaran ini bukan hanya dari dua wanita itu saja, tetapi pasti pengikut-pengikutnya juga bertengkar. Nah sekarang mari kita baca saudara, di Filipi pasal yang keempat, apa yang Rasul Paulus katakan. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4. Rasul Paulus berkata begini, Euodia, kunasihatkan dan Syntyche kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Maksudnya tolongi ini si Euodia sama si Syntyche ini, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kemudian ayat 4 dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dia sedang berkata kepada dua orang yang sedang bertengkar, have peace gitu. Saya nasihati engkau. Dan kemudian di bawah dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi saudara, keadaan Rasul Paulus sendiri tidak bisa ada di dalam keadaan bersukacita. Sebetulnya kalau dia mau dikonform, mau dibentuk oleh situasi dia, karena dia ada di penjara. Situasi di Filipi sendiri sedang kacau. Bagaimana mereka bisa bersukacita? Tetapi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Dan saudara baca di surat Filipi berkali-kali Tuhan, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah, bersukacitalah. Nah saudara, kalau kita baca di dalam ayat ini, kalimat ini ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, kalimat ini bukan dikatakan dengan cara dia memohon orang-orang di sana, tolonglah bersukacitalah. No, saudara. Dia memberikan komen, dia memberikan perintah, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Dia memberikan perintah, hayo bersukacita, dengan kata lain, hayo bersukacita. Saudara, mengapa? Saudara, mengapa Rasul Paulus bisa berkata, hayo bersukacita? Karena dia tahu sumber daripada sukacita itu ada di dalam mereka. Tinggal mereka ambil keputusan, mau memutuskan bersukacita atau tidak mau. Apakah dia mau membiarkan sumber sukacita itu mengalir, atau dia mau bendung sumber itu dengan kejengkelan, kemarahan, dengan pertengkaran dan semuanya. It's up to them. Sebab itu dia katakan bersukacitalah, dia memberikan perintah bersukacitalah. Saudara, kita harus mengambil keputusan di dalam bersukacita. Kita tahu bahwa seringkali kita menghadapi problem. Biasanya setiap orang yang sedang menghadapi problem, saudara, fokus kita kepada problem itu. Aduh bagaimana ya, aduh celaka saya, aduh saya kehilangan kerjaan, bagaimana ya, kalau saya nggak bisa bayar mortgage, bagaimana kalau gini. Dan saudara, kita fokus kepada itu sehingga kita lupa bahwa sumber daripada segala jawaban, sumber dari segala sukacita ada di dalam diri kita. Dan semakin kita fokus kepada problem, saudara, semakin kita menjadi lemah. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita mau hidup berkemenangan, ambil keputusan untuk bersukacita. Karena kalau kita mengambil keputusan bersukacita, berarti kita mengikut sertakan sumber daripada segala jawaban, sumber dari segala pertolongan, sumber dari segala sukacita untuk bergerak di dalam hidup kita, untuk mengalir di dalam hidup kita, untuk memberikan jalan keluar kepada kita. Berarti kita honoring God, kita menghormati Tuhan kita kalau kita mau mengambil keputusan untuk bersukacita. Saudara, mari kita belajar hari ini. Apa rahasianya untuk kita bisa bersukacita? Ya, kalau kita mempelajari sesuatu, kita cari kuncinya, saudara. Kita cari kuncinya. Bagaimana to open this problem? Bagaimana rahasianya? Apa rahasianya untuk kita bisa bersukacita? Karena hari ini saya diberi title Unstoppable Joy. Unstoppable Joy. Sukacita yang tidak bisa di-stop, saudara. Yaitu sukacita dari Tuhan. Hanya kita yang mau nyetop atau enggak. Kalau kita membiarkan mengalir, itu akan mengalir. Saudara, rahasia daripada sukacita adalah perspektif kita, saudara. Perspektif kita, cara kita memandang segala persoalan.
Itu kuncinya. Kalau cara perspektif kita memandang sesuatu salah, semuanya salah. Tetapi kalau kita memandang sesuatu itu dengan pandangan yang benar, dengan perspektif yang benar, maka kita akan menang. Saudara ingat pada waktu Daud jalan ke medan perang. Anak masih muda, masih mukanya merah, belum pernah perang seumur hidup. Dia sampai di medan perang, dia melihat itu Goliat sedang menantang-nantang orang Israel. Dia bilang, siapa sih itu orang yang tidak bersunat? Dia bilang, berani-berani nantang umat Tuhan. Oh, itu raksasa gede, itu sudah 40 hari seperti itu. Dia bilang, kenapa gak ada yang maju? Dan saudara, pada waktu akhirnya Daud maju, saudara, Goliat itu gedenya luar biasa, saudara. Daud itu kecil. Tetapi saudara, Daud, perspektif Daud, dia tidak melihat besarnya Goliat, tetapi dia fokus kepada kebesaran Tuhannya. Dia tahu dan tahu dan tahu Tuhannya jauh lebih besar daripada Goliat, jauh lebih kuat daripada Goliat, jauh lebih dari segala-galanya daripada Goliat. Sebab itu dia, kalau saudara dengarkan perkataan Daud, dia tidak berkata, oh engkau yang sangat besar, engkau raksasa besar, enggak. Dia cuma bilang gini, oke, engkau datang dengan tumbak, dengan segala macam. Aku datang di dalam nama Allahku. Dia hanya dengan ketapel. Dia punya perspektif yang benar. Dia tidak melihat kebesaran problem, tapi dia melihat kemahakuasaan daripada Tuhannya. Itulah perspektif kita harus benar, saudara. Rasul Paulus, saudara, Rasul Paulus tidak hanya memerintahkan jemaat untuk bersukacita. Hayo bersukacita, bersukacita. Saudara, dia tidak hanya memerintahkan itu, dia praktekkan di dalam hidupnya. Saudara perhatikan, Rasul Paulus mempraktekkan di dalam hidupnya. Dia bisa memerintahkan jemaat karena dia sendiri melakukan. Satu hari, pada beberapa waktu yang lalu, dia pergi ke Filipi. Sekarang pada waktu dia nulis surat ini, dia ada di Roma, di penjara. Tapi dia pernah ke Filipi, saudara. Dan pada waktu dia ke Filipi, dia mengabarkan Injil di sana. Saudara masih ingat ada seorang hamba wanita, tukang tenung, yang memberi fortune kepada tuannya. Nah, hamba kecil ini mengintil si Rasul Paulus dan bilang, ini hamba Allah yang maha kuasa. Dan dia mengatakan hal yang benar mengenai si Paulus. Tapi kemudian Paulus sudah capek mendengar ini mengganggu dia terus-terusan. Hamba ini dia tengking roh tenung pada hamba yang kecil ini. Di dalam nama Yesus, spirit itu keluar dari anak ini. Anak ini gak bisa lagi memberi fortune kepada tuannya. Dan pada waktu itu tuannya marah sekali. Ditangkap si Paulus dan Silas. Dan kemudian dipukuli, saudara. Dipukuli sampai babak belur oleh orang kampung di situ, oleh orang-orang Filipi. Kemudian dibuang, dilemparkan katanya, saudara. Dilemparkan, saudara baca sendiri di Kisah Para Rasul pasal 16. Dilemparkan ke penjara. Nah saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara mendengar itu, ya kayak seperti suatu story. Coba saudara, taruh posisi saudara di dalam keadaan Paulus. Bayangkan, kita diberi oleh Tuhan ability untuk membayangkan. Bayangkan itu saudara. Bayangkan, saudara sudah digebugin, sudah babak belur, sudah sampai luka-luka, berdarah-darah, dilemparkan ke penjara. Dan apa sih yang dilakukan oleh Paulus? Dia datang dengan uang sendiri, dengan ongkos sendiri, nggak ada yang bayarin dia, nggak ada yang apa. Dia datang hanya untuk mengabarkan Injil supaya orang-orang diselamatkan. Tidak ada motif yang selfish sama sekali. Dia datang untuk manusia di sana dan dia mendapat siksaan yang seperti itu. Saudara, taruh posisi saudara di dalam keadaan Rasul Paulus. Kalau saudara ada di dalam keadaan seperti itu, sekarang ada di penjara, apa kira-kiranya akan kita lakukan? Mungkin kita akan merasa self pity. Alah Tuhan, saya sudah taat, saya sudah melakukan apa yang Tuhan suruh, saya sudah dengan rela pergi, kok sekarang jadinya gini? Kita bisa marah sama Tuhan, kita bisa ngomel, kita bisa putus asa, kita bilang forget it, saya gak mau lagi. Tapi sudah Rasul Paulus, dia mengambil keputusan.
Apa yang dia lakukan di penjara? Dia mengambil keputusan to rejoice. Dia tidak fokus kepada sakit yang ada pada tubuhnya. Dia tidak fokus kepada penolakan orang-orang itu semua. Dia tidak fokus kepada kejahatan orang. Dia fokus kepada Tuhannya. Perspektif dia alihkan dari semua yang negatif kepada Tuhan yang positif. Dan dia di situ, yang dia lakukan, dia ambil keputusan untuk rejoice. Dia menyanyikan puji-pujian dengan Silas, saudara. Tengah malam, di penjara mereka itu di tengah-tengah. Dikatakan, saudara baca sendiri, di tengah-tengah dari seluruh penjara ada di tengah. Dia ditaruh di situ di tengah-tengah. Dan Silas mulai memuji Tuhan dengan segenap suara mereka, menyanyi dengan keras, saudara-saudara, sampai kedengeran oleh semua orang di penjara itu. Dan pada waktu dia mengambil keputusan untuk rejoice, dia memuji Tuhannya, terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi dan pintu-pintu penjara itu terbuka semua. Belenggu-belenggu terlepas semua. Sampai kepala penjara, pada waktu dia melihat keadaan itu, dia mau bunuh diri. Sebab dia berkata, wow, kalau semua orang penjara ini melarikan diri, dia akan dibunuh anyway. Maka lebih baik dia bunuh diri. Dan pada waktu dia mau bunuh diri, Paulus berkata, Jangan lakukan itu. Karena semua orang masih di sini. Di dalam ketakutan kepala penjara berkata, apa yang harus saya lakukan? Rasul Paulus berkata, terimalah Yesus. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka kamu dan seluruh keluargamu diselamatkan. Saudara, kepala penjara dan seluruh keluarganya diselamatkan. Kita melihat kesaksian hidup daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan hanya talking, tetapi dia praktekkan di dalam hidupnya. Dia sendiri mengambil keputusan untuk rejoice. Dan di dalam rejoicing itu, saudara, disitulah iman kepada Tuhan. Disitulah Tuhan melihat kita bahwa, wow, ini anakku. Dia menghormati aku di dalam keadaan penderitaan seperti itu. Dia mempunyai perspektif yang benar. Dia lari kepadaku, dia bersandar kepadaku. Dan Tuhan berkata, inilah iman yang seperti ini, saudara. Kalau kita beriman kepada Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan perbuatan daripada Rasul Paulus ini adalah iman kepada Tuhannya. Dia pusatkan pandangannya kepada Tuhan daripada kepada problem. Dan saudara, dia mendapat keselamatan. Saudara, kemudian setelah dalam perjalanan akhirnya dia dipenjara di Roma. Dan dia menulis kepada orang-orang di Filipi. Nah, saudara baca sekarang di dalam Filipi pasal yang pertama. Ini yang Rasul Paulus katakan. Sekarang dia ada di penjara di Roma. Dia berkata kepada orang Filipi. Di dalam Filipi yang pertama ayat yang ke-13. Dari ayat yang ke-13 dikatakan begini. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Saudara, pada waktu dia di penjara di Roma, saudara, ada orang-orang lain yang mendapat benefit daripada pemenjaraan dia, sehingga menjadi kuat di dalam Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang jahat, mau melakukan hal-hal untuk membuat Rasul Paulus makin menderita di penjara. Ada orang yang mengabarkan Injil dengan tulus hati, ada orang yang mengabarkan Injil dengan mementingkan diri sendiri. Semuanya dia tahu, dia sadari. Tetapi Rasul Paulus mengambil keputusan, semua nggak apa-apa dah. Dia kata, aku sekarang memutuskan untuk bersukacita dan akan tetap
bersukacita. Seperti itu saudara. Itulah attitude yang kita perlu punyai. Mungkin kita tidak setuju dengan saudara kita, mungkin kita sedang jengkel kepada saudara kita, mungkin apa, tetapi jangan fokus kepada itu semua. Mari kita fokus kepada Tuhan. Tapi Tuhan, saya sedang berjalan dengan Engkau, saya mau bersukacita dengan Engkau, karena sumber sukacita itu ada di dalam diri kita. Saudara, ingat di dalam Habakuk pernah menuliskan, dan dia menulis begini, pada waktu keadaan sangat susah, keadaan sangat sulit, dan Habakuk pada waktu itu mungkin dia berdoa dan sebagainya, tidak ada jawaban. Dia berkata begini, ini biar menjadi pemikiran kita saudara. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, kalau kita melihat ada nama binatang di sini ada maksudnya, saudara. Kaki rusa itu adalah kaki yang sangat kuat, saudara. Rusa itu kalau loncat, saudara, dengan dua kaki depannya, tak, begitu sampai, saudara, langsung enggak bergoyang karena mantep. Dan dia berkata begini, aku mau bersukacita. Dan dengan attitude yang seperti itu, aku akan menjadi seperti rusa yang loncat seberapa jauhnya pun, begitu landing mantap, tap, tap, ada keteguhan, kakinya teguh, tidak goyang, tidak goncang. Kehidupan yang established, kehidupan yang teguh. Itu yang Habakuk katakan, itu yang aku akan lakukan. Bersukacita. Nah saudara, sekarang kita tahu rahasia daripada joy adalah perspektif yang benar. Nah sekarang yang dapat membantu kita untuk mempunyai perspektif yang benar adalah, yang pertama, kita harus mengenal Tuhan. Bukan tahu tentang Tuhan saudara, tapi mengenal secara pribadi. Ngobrol dengan Tuhan, jalan dengan Tuhan, bekerja dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, minta jawaban dari Tuhan, dengarkan Tuhan. Saudara, kenali Tuhan, kenali Tuhan, kenali Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, saudara, semakin kuat hidup kita. Kita tahu siapa Dia. Kalau saudara baca tadi di dalam Roma 5, saudara nggak usah buka bukunya. Kalau saudara mau kita mempunyai perspektif yang benar, saudara bisa baca di dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan ini begini, saudara. Dikatakan di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11. Kalau itu bisa dikotbahkan satu khotbah sendiri. Saya mau ambil kesimpulannya saja. Pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih memberontak terhadap Tuhan, Tuhan rela datang ke dalam dunia ini untuk mati buat kita, untuk menyelamatkan kita. Apalagi kalau sekarang kita sudah menjadi anak-anaknya. Masakan Tuhan akan menelantarkan kita? Masakan Tuhan akan mengabaikan kita? Masakan Tuhan tidak akan menolong kita? Masakan Tuhan tidak akan menyelamatkan kita di dalam problem kita? Kesimpulannya seperti itu. Lihat Allah kita, kenali Dia. Dia yang sudah rela datang ke dalam dunia pada saat kita masih sangat berdosa, masih memberontak, masih jahat terhadap Dia, masih melawan Dia, masih mengikuti iblis. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Apalagi sekarang kita sudah menjadi anak-anaknya. Saudara punya anak. Saudara yang punya anak, saudara tahu seperti apa rasanya, saudara. Kepada anak kita, kita akan bela mati-matian. Perlu apa kita akan beri. Kalau kita nggak punya pun kita akan kerja keras untuk bisa mendapatkan.
Seperti itulah perasaan Bapa kepada anak. Saudara, Tuhan terhadap kita lebih lagi. Lebih lagi daripada perasaan saudara kepada anak saudara. Dia pasti membela. Nah saudara, ketahuilah Dia yang maha kuasa, Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang mempunyai segala sesuatu di dalam dunia ini, Dia yang tahu segala jalan keluar, Dia maha tahu, Dia maha kasih, semuanya itu. Kenali Dia saudara. Semakin kita kenal Dia, semakin kita mantap. Pertama, kenali Tuhan. Yang kedua, kenali firman-Nya, janji-janjinya. Pelajari, masukkan ke dalam hati kita sebanyak-banyaknya firman ini, sebanyak-banyaknya janji ini, sehingga di perbendaharaan hati kita ada banyak firman Tuhan, ada banyak janji Tuhan, sehingga pada saat kita mengalami suatu problem, janji Tuhan yang sudah ada di sini akan kita bisa retrieve. Kita akan bisa keluarkan, diingatkan kepada kita, dan kemudian karena kita mengenal Tuhan, maka kita berkata, karena Tuhan yang berbicara, yang memberikan janji ini, maka saya yakin apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi di dalam hidup saya. Karena saya kenal siapa Dia. Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan yang tidak pernah hanya berkata dan tidak menepati apa yang Dia katakan. Saudara, sebab itu, biarlah firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita kaya dengan firman. Pada tahun 87, pada waktu Pastor Joe diordain, ada profesi, kita diordain di Ilim sana, di Laima, beberapa saudara datang ke sana. Saudara, pada waktu itu kita dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan, dan ada profesi yang sampai sekarang saya masih punya profesi itu. Dan salah satu wanita yang berkata kepada kami, dikatakan dia, let the word of God dwell richly in your heart. Biarlah firman Tuhan itu dengan penuh kekayaan firman itu tinggal di dalam diri kita. Saudara, semakin perbendaharaan jiwa kita, hati kita penuh dengan janji-janji dengan firman Tuhan, maka saudara, pada saat kita mengalami problem, itu semua janji itu akan keluar. Janji itu akan menjadi kenyataan. Tetapi kalau kita nggak ngerti janji Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen yang cuma tahu satu ayat saja, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Kita cuma tahu ayat itu ayat yang bagus sekali. Itu ayat yang menyatakan bahwa kita diselamatkan karena percaya kepada Dia. Itu ayat yang bagus sekali. Tetapi ayat ini sedang mengatakan apa? Kalau kita percaya pada Tuhan, maka kalau kita mati di sini, masuk surga, gitu kan? Tapi kita belum mati, saudara. Kita belum mati-mati. Nah, sekarang kita masih di dalam perjalanan sampai nanti kita mati masuk surga. Nah, di dalam perjalanan ini ada banyak problem. Kalau kita taunya, kalau kita mati masuk surga, nah di dalam kita mengalami problem, kita bilang, aduh Tuhan, kok sengsara banget. Ya saya tahu nanti kalau saya mati masuk surga. Nanti kalau saya mati masuk surga. Tetapi yang kita mau tahu, ini bagaimana menyelesaikan problem ini kan? Bukan nunggu mati masuk surga. Nah, kalau kita nggak punya janji-janji Tuhan di dalam diri kita, nggak ada yang kita bisa keluarkan, nggak ada yang kita bisa pegang. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang lemah, karena nggak tahu akan janji Tuhan. Semua orang hanya bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dia. Sama dengan bahasa, saudara, vocabulary kita. Seberapa banyak vocabulary kita, semakin kita punya vocabulary yang banyak, semakin kita bisa berkata, ya kan? Tetapi kalau kita vocabulary kita cuma sedikit, ya nggak nyanggrok, saudara, nggak bisa ngomong banyak. Saudara pasti pernah dengar banyak orang dari Indonesia datang turis ke sini. Ngomong Inggris ya bisa lah, yes no, dan bisa juga ngomong, ya sedikit-sedikit bisa. Satu hari ada satu orang lagi visit ke sini, nggak tahu kakinya kenapa, either terpelecok atau apa, pokoknya dia sakit kakinya sampai nggak bisa jalan. Padahal dia cuma holiday mungkin seminggu, dia nggak bisa jalan, kan sayang sekali waktu seminggu bisa habis. Maka saudaranya berkata, ayo dah ke dokter dah, mungkin kalau dikasih obat atau apa jadi mendingan kamu bisa jalan. Paling sedikit bisa jalan 3 hari kan lumayan. Oke, jadi dia ke dokter, saudara. Sampai dokter,
Dia mau cerita sama dokternya, tapi kan bahasa dia kan limited. Dia bilang, dokter, it's pain, very pain, very pain. Pain like nyut like that. I cannot sleep, nyut. Nah saudara, bagaimana sih dokter ini mau ngerti nyut itu apa saudara? Tapi dia, that is yang dia bisa ngomong, pain dan nyut. Nah kan setiap dokter kalau mau ngasih obat mesti tahu sakit yang seperti apa kan, yang nyeri ke, yang apa ke, ini dia mau ngomongnya nyut ini sakitnya. Ya cuman seperti itu, vocabulary-nya limited cuma segitu. Saudara tahu si Joel, cucu saya yang kecil, si Didik itu worry. Didik bilang, Mama Joel itu gak bisa ngomong. Dia udah umur 2 lebih saudara. Joel itu gak bisa ngomong Mama, paling ngomongnya satu kata. Saya bilang don't worry, Papa juga mulai ngomong umur 3. Saya bilang gitu. Tuh lihat itu si Papa sekarang bisa ngomong banyak. Saya bilang mulai ngomongnya tuh umur 3. Terus saya, iya tapi ya dia bilang gak bisa ngomong. Dan saudara, dia kalau udah ngomong satu word, bakal 2 hari ngomong satu word itu terus ngomongnya satu word. Nah satu kali gak tahu kenapa ini anak dapat dari mana saya juga gak tahu. Kita gak pernah ngomong kata itu, Nesa gak pernah, orang gak pernah. Dia nangkep kata go away. Go away. Jadi ada apa aja, go away. Dia bilang go away. Nah kita kan mau ngajarin dia, no jangan ngomong gitu, go away bagaimana, itu kan kasar. No, dia marah, go away. Nah oke. Ya wordnya cuma satu itu. Masih Didik tuh suka ngarang lagu kan. Dan dia juga sering kali bilang sama Nesa, sing about happiness misalnya gitu. Sing about happiness. Nah Nesa kan terus nyanyi, happiness, I am so happy gitu. Dia ngarang-ngarang semua, apa happy gini dia ngarang lagi gitu kan. Nah biasanya setelah si Nesa nyanyi gitu pakai kata happy gimana nggak tahu, ya biar ngawur-ngawur, tapi dia mending kata-katanya ada. Oke, Joel, now your turn. Si Joel, go away. Oh no, go away. Kata yang keluar dari dia ngarang lagu happiness, katanya go away. Karena yang dia tahu cuma go away. Ini lagi talking about perbendaharaan kita. Setelah kalau dengar khotbah, jangan cuma dengar ilustrasinya aja ya. Saya barusan ini nanya sama seseorang. Saya bilang, saya justru khotbah mengenai joy nih. Kamu udah dengar kan khotbah joy? Berapa minggu? Saya mau tahu apa supaya saya nggak usah repeating kan. Saya bilang, apa sih? Dia bilang, aduh lupa saya. Saya bilang, nih dengerin, saya cuma lihat satu waktu si John Halim khotbah, Pastor John khotbah. Waktu Pastor John khotbah, saya bilang, ingat gak lagi dia bilang, dia orang perempuan tuh lipstikan, terus pakai pakaian itu, sering kali pakai pakaian satu, tapi pakaiannya 20 biji di tempat tidur. Kalau coba ini. Ya. Terus dia bilang, kalau dia sisir gini kan, iya, dia bilang. Iya, terus dia lagi ngomong apa? Saya bilang, lupa. Kali ini saudara jangan, Hana khotbah apa? Go away. Saya bukan khotbah go away. Maksud saya vocabulary kita, perbendaharaan kita itu seberapa banyaknya. Kalau firman Tuhan itu kaya di dalam kita tahu firman Tuhan banyak saudara. Persoalan apapun yang kita hadapi, kita tahu jalan keluarnya. Misalnya kita sedang kehilangan kerjaan, sedang di downsizing di kerjaan kita, sampai kita kehilangan kerjaan, kita cari kerjaan mati-matian gak dapat kerjaan. Saudara, di dalam keadaan seperti itu kita so desperate, kita masih bisa bayar bulan ini mortgage kita, tapi bulan depan sudah gak ada duit. Saudara gimana? Saudara kan makin waktunya makin jalan itu makin desperate. Saudara, this is the time. Di dalam keadaan so desperate itu, your choice, pilihan saudara mau memikirkan problem itu atau saudara mau mengambil keputusan untuk rejoice. Tetapi saudara gak akan bisa rejoice kalau saudara gak tahu jalan keluarnya. Sebab itu pada saat saudara sedang mengalami itu, biar firman Tuhan, janji Tuhan. Kalau saudara mempunyai jalan firman Tuhan banyak di dalam saudara, maka pada saat saudara kekurangan seperti itu, firman berkata, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu ada di Filipi saudara.
Itu janji Tuhan. Sebab itu pada saat kita diingatkan kepada janji Tuhan yang tersimpan di sini, di dalam perbendaharaan kita akan mengatakan, Tuhan berkata, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan saya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Sebab itu, walaupun sampai 11:59 uang itu belum datang, pekerjaan belum ada, saya percaya Tuhan pasti mencukupi saya. Firman Tuhan, Daud berkata, aku dahulu muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat orang benar minta roti. Saudara, itu janji Tuhan. Nah saudara, Tuhan seringkali membiarkan kita mengalami kesulitan. Karena disitulah waktu kita untuk exercise iman kita. Disitulah waktunya kita mau trust enggak kepada Tuhan yang berjanji bahwa Dia tidak akan mengecewakan kita, bahwa Dia akan menolong kita. Kalau kita di dalam bisnis, saudara, kita sedang mengalami jalan buntu, nggak ada jalan keluar lagi. Saudara bingung, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ingat, 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu engkau, dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai lebih daripada kekuatanmu. Dan pada saat engkau mengalami pencobaan itu, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada janji Tuhan. Tuhan pasti memberikan kepadamu janji keluar, jalan keluar. Walaupun pada saat itu belum ada jalan keluarnya, tetapi kita memilih. Karena kita tahu janji Tuhan. Kita tahu Tuhan pasti memenuhi janjinya. Kalau Tuhan berkata Tuhan akan beri jalan keluar, Tuhan pasti beri jalan keluar. Dan pada saat itu kita decide, I will rejoice Lord, because engkau berjanji seperti ini. Saya memilih untuk rejoice. Saudara, kalau kita rejoicing di dalam Tuhan, itu kita honoring God. Dia Bapa kita yang pasti menolong kita. Tidak mungkin tidak mungkin menelantarkan kita. Tidak mungkin. Jadi kita harus tahu Tuhan itu benar. Apa yang Dia katakan ya dan amin. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Dan Dia akan memberikan apa yang Dia sudah janjikan kepada kita. Karena itu, kalau kita mengenal siapa Tuhan, kalau kita mempunyai perbendaharaan firman yang kaya di dalam diri kita, pada saat kita mengalami problem, perbendaharaan itu akan keluar. Dan kemudian kita bilang, yes Lord, engkau berkata begini. Sebab itu aku yakin jawaban belum datang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Besok saya perlu ini semua. Don't worry. Sampai jam 12 malam pun don't worry. Trust Him. Itulah sebabnya di dalam Amsal 37 ayat 4 Tuhan berkata begini. Delight in the Lord always, and He will give the desire of your heart. Bersukacitalah, bergembiralah di dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Saudara, Tuhan gak ngomongnya dibalik, gak. Kita ngarepinya dibalik. Tuhan berkati saya dulu, dan saya akan bersukacita, berterima kasih. No, that's not faith. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Rejoicing in the Lord adalah kalau kita mengerti Tuhan ingin melatih iman kita. Kita berkata, Lord, because you said so, ya dan amin. Saya mau rejoicing di dalam Engkau. Saya mau rejoicing di dalam Engkau. Dan sebab itu saya berjalan bersukacita. Belum ada jawabannya, it's okay. Akan datang pada waktunya. Don't worry. Tuhan care kepada kita. Dan saudara, kalau kita bertindak seperti itu, Tuhan bilang, those who honor me, I will honor, kata Tuhan. Kalau kita mempunyai trust kepada Tuhan yang seperti itu, kita honoring God, and Tuhan akan honor kita. Iman kita akan Tuhan honor. Sebab itu, lihat di dalam segala persoalan yang sudah hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sumber sukacita itu ada dalam diri kita. So itu saudara, hari ini mari kita klaim, saudara punya problem apa? Minggu yang lalu saya dengar Hans menyanyikan lagu Joy is the flag flown high from
the castle of my heart. From the castle of my heart. Saudara, joy is the flag, bendera, flown high from the castle of my heart, that the king is in residence there. Ini yang saya katakan dari tadi. Kalau kita percaya the king is in residence there, dan kita bisa put up the flag of joy. Kita bisa klaim jawaban akan datang. Saudara punya problem apa? Penyakit, pekerjaan, relationship, anak yang kurang ajar. Saudara, don't worry, ada jawaban. Mari kita stand up, nyanyikan lagu ini. Dan kita akan nyanyikan lagu ini lagi dengan pengertian, karena the king is in residence di dalam diri kita. Sebab itu nyanyikan. Dan kemudian kita akan nyanyikan, the joy of the Lord is my strength. Pada saat kita menyanyikan ini saudara dengan iman, pada waktu saudara berkata, so fly it high in the sky, let the whole world know. Imani, the whole world know bahwa saudara akan mendapat jawaban dari Tuhan. Saudara akan dijawab, pertanyaan saudara, problem saudara akan disolve oleh Tuhan. Supaya the whole world know that the king is in residence there. Nyanyikan ini dengan segenap hati kita.